Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rani Hanifah dari kelas 11 TKJ 1 dari SMKN 1 Majalengka. Kali ini saya akan membahas bab yang ke-10, yakni mengenai routing. Pengenalan routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination. Routing bekerja pada layer 3 pada networking models. Untuk mengimplementasikan teknik routing diperlukan peralatan perantara yaitu router. Klasifikasi routing. Ada static routing, yakni routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Juga ada dynamic routing, routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalur sendiri. IGP versus EGP. Interior Gateway Protocol atau IGP digunakan pada Intra-Autonomous System Routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Lalu EGP Exterior Gateway Protocol digunakan pada Intra-Autonomous System Routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Contoh protokol IGP yaitu Distance Vector Routing Protocol, yaitu jauhnya source network menuju destination berdasarkan metrik. Metrik dihitung dari hop count, cost, bandwidth, delay, dan lain-lain. Lalu ada Link State Routing Protocol, yaitu mengetahui topologi jaringan secara keseluruhan dengan mengumpulkan informasi dan setiap router dan mengetahui topologi jaringannya secara lengkap dan detail. Ada OSPF, IS-to-IS, Hybrid Routing Protocol, EIGRP. Contoh protokol EGP yakni BGP, Border Gateway Protocol. Lalu routing table, berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai prioritas atau inerik dari masing-masing router. Router table terbentuk dari semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol, semua rute untuk network yang directly connected ke router, konfigurasi tambahan atau static route. Routing flags, ada tanda-tandanya yaitu D untuk dynamic, A aktif, C connected, S static, O OSPF, R RIP, B BGP, M MME, D black hole, P prohibit, U unreachable, X disable. Untuk konsep static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah kita memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN, dan kita ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static routing perlu menambahkan parameter routing seperti DST address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Ada IP, kemudian route, juga add. Rumus mau kemana lewat kemana. Mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan research yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Ada pula studi kasusnya yakni static routing 2 router, static routing 3 router, static routing 4 router. Dynamic routingnya, routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP atau Interior Gateway Protocol, yakni
distance vector seperti RIP dan IGRP. Lalu yang kedua, link step, ada OSPF, is to EF. Lalu yang ketiga ada hybrid EIGRP. Lalu ada EGP atau exterior gateway protocol. Lalu itunya ada BGP. Kemudian masuk ke pengenalan OSPF. OSPF yakni Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGRP dengan algoritma link step protocol atau LSR. Support IP versi 4, versi 2, serta IP versi 6, versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. OSPF area yakni bertujuan memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean. Yang pertama ada backbone area O, bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone lokal. Lalu yang kedua ada standard atau default area, merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima left intra-area dan inter-area dan ABR yang terhubung dengan area 0 backbone area. Lalu yang ketiga ada stub area. Area yang paling ujung, area ini tidak menerima advertise external route. Lalu yang keempat ada not so stubby area. Stub area yang tidak menerima external route digantikan dengan default route yang bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Lalu OSPF lab merupakan lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam pada OSPF, mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.